percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Oh, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Dari semua yang dapat ku pinta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, senang bisa bertemu lagi. Kita semua hari ini ada bersama-sama dalam sukacita Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang terus memelihara kita. Dan hari ini kita ada kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ini saatnya Tuhan akan melawat dan memberkati hidup kita. Mari Bapak Ibu, Saudaraku, saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini mari kita bawa semua pujian, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Kau ada bagi kami saat ini. Dan kami mau mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau yang manis, Engkau yang indah, Engkau yang penuh hikmah, Engkau yang terus menyertai kami. Kami menyembah Engkau Allah Roh Kudus. Haleluya, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Benar Tuhan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Hadir di sini, kami percaya Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja.
bekerja di antara kita. Kami percaya Engkau di tengah kami. Allah Roh Kudus, kami menyembah Engkau. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, sekali lagi panggil namanya Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari buka suara, bukakan penyembahan bagi Tuhan. Dia yang ada di tengah-tengah kita, Dia sedang bekerja di antara kita. Mari menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, Allah Roh Kudus, kami menyembah-Mu, kami menyembah Engkau, Allah yang berkuasa, yang terus mengasihi dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, Allah yang manis, yang selalu hadir. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Engkau yang ada di tengah kami,
Kami menyembah mengagungkan Engkau Tuhan, Allah yang hidup berkuasa, Allah yang terus hadir mengalir dalam hidup kami, bekerja dengan segala kekuatan kuasa-Mu untuk memelihara kami. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu itu. Dan kami datang Tuhan di hadirat. Kami datang karena kami perlukan Engkau Tuhan. Kami datang karena kami tahu di dalam-Mu ada kesembuhan, di dalam-Mu ada kemenangan, di dalam-Mu ada kekuatan. Dan kami bawa seluruh hidup kami beribadah kepada Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, karena itu Engkau yang ada di tengah kami, terus bekerja, melawat, memberkati kami Tuhan. Karena itu ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dipercayakan jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Mari semua Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan amin. Tuhan yang kita perlukan. Saya percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan yang kita perlukan dalam menghadapi semua itu. Mari siapkan hati kita, Tuhan mau berbicara bagi kita. Naikkan pujian ini sebagai doa-Mu di hadapan Tuhan. Katakan, ya Tuhan, tiap jam kami perlukan Engkau, kami perlukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami perlukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena waktu yang Engkau berikan kepada kami, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami dapat kembali beribadah sekalipun kami ada di dalam rumah kami masing-masing.
Namun kami percaya kami disatukan di dalam hadirat Bapa. Karena itu Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan mengurapi atas setiap kami, baik hamba Tuhan yang melayani dan juga jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya seperti yang Engkau inginkan, supaya kami semua belajar daripada firman, karena firman itu yang menuntun kami. Karena itu sekali lagi urapilah kami semua. Jangan ada dari satupun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kemudian mereka tidak beroleh berkat-berkat-Mu. Roh Kudus, pikiran kami, perasaan kami, dan seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih hamba-Mu Bapa yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuduskan dia, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar melalui lidah bibir mulut hamba-Mu berasal daripada-Mu ya Roh Kudus, bukan dari akal budi manusia. Sehingga setiap perkataan akan memberkati akan jemaat Tuhan, akan setiap orang yang mendengar, bahkan hamba pribadi Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa supaya segala gangguan-gangguan yang ada, kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya kedaulatan Allah terjadi, sehingga semua gangguan-gangguan itu tidak akan terjadi saat kami bersama-sama duduk diam mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih dalam rangkaian khotbah yang saya siapkan tentang rahasia kemenangan atas dosa, dan juga rangkaian-rangkaian yang lalu saya akan mencoba mempertajam kembali akan apa yang harus kita mengerti dengan benar, bagaimana kita memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sesungguh-sungguhnya adalah sangat istimewa di hadapan Tuhan. Istimewa sekali karena kita orang-orang yang berdosa yang seharusnya menerima hukuman di dalam neraka, hukuman kekal, kebinasaan kekal, bukan karena perbuatan kita tetapi karena anugerah Tuhan. Dia memilih kita dan menjadikan kita miliknya lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kita diberi keselamatan secara cuma-cuma. Bukan oleh karena kekuatan, bukan karena usaha kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, kita memperoleh keselamatan itu. Ya, tetapi oleh anugerah Tuhan, diberi oleh Tuhan. Dan bukan hanya kita diberi oleh Tuhan keselamatan dan diselamatkan, tidak sampai di situ saja. Tetapi kita diberi hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Oh, betapa luar biasa itu. Kita masih di dunia, tapi kita diberi gelar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Betapa tinggi, betapa mulia, betapa agung status kita. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia. Setelah kita menjadi milik Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, Yesus mengatakan kita bukan berasal dari dunia, tapi berasal daripada sorga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita diselamatkan, kita masih ada di dunia ini. Ini satu fakta. Walaupun kita sudah diselamatkan, kita dijadikan anak-anak Allah, kita diberi gelar sebagai anak-anak Allah, diberi status baru bahwa kita bukan daripada dunia ini. Bahkan ada status baru yang kita terima juga bahwa kita warga negara kita bukan dari dunia ini, warga negara kita adalah dari sorga. Bapak,
Tapi fakta dan kenyataannya bahwa kita ada di dalam dunia. Kita masih hidup dalam daging kita. Kita belum berpindah ke tanah air yang kekal nanti. Masih ada di dunia. Dan fakta selanjutnya bahwa kita menghadapi fakta yang ada. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang menginginkan kita untuk kembali kepada kehidupan lama kita. Kita hadapi fakta itu dan itu tidak mudah. Dan banyak orang berusaha ketika ia menjadi anak-anak Tuhan, ketika dia diterima, sudah yakin akan keselamatan dia. Mereka mencoba untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau, tetapi selalu gagal. Itu fakta. Banyak saudara-saudara mereka yang bisa putus asa, bagaimana saya untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Saya belum bisa. Sekalipun saya aktif di gereja, sekalipun kita menjadi guru sekolah minggu atau paduan suara atau pelayan Tuhan, bahkan majelis gereja, panatua gereja, tapi mereka masih banyak yang gagal di dalam kehidupan bagaimana menang atas dosa mereka. Artinya menang atas kehidupan sehari-hari yang faktanya sangat menggoda dan bahkan menjerat kita untuk kembali hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara, bukan hanya kita disertai, dianugerahi gelar sebagai anak-anak Allah, sebagai warga negara kerajaan sorga, bahwa kita bukan dari dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sampai di situ Tuhan Yesus berbuat. Bukan hanya memberi keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma. Setelah kita dipilih, Tuhan Yesus juga melakukan sesuatu hal. Karena dia tahu bahwa kita akan menghadapi begitu banyak pencobaan, begitu banyak masalah yang faktanya akan menantang, akan menggoda kehidupan daging kita, kehidupan tubuh kita. Kehidupan lama kita yang bergelimang dengan dosa. Digoda dan digoda terus. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu itu. Makanya kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 17, di sana ada doa Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus menghadapi kayu salib, sebelum Yesus tergantung di kayu salib, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan pergi. Dan ketika dia pergi, murid-murid sendiri. Makanya saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga. Saudara-saudara bisa membaca sedetail akan bagaimana perhatian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang diberi keselamatan oleh anugerahnya. Coba kita melihat apa yang dikatakan, yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya. Mari kita akan melihat ya di dalam kitab Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat yang 11b. Ya, kita lihat apa yang diminta oleh Tuhan Yesus kalau dia sudah kembali kepada Bapa yang di sorga. Ya. Dikatakan di sini di dalam Yohanes pasal yang 17 ayat yang ke-11b dikatakan di sini ya. Ya Bapa yang kudus, ya kita akan baca dari awal. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Kita masih ada dalam dunia, Tuhan tahu. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, katanya. Tapi ada kalimat di sini yang sangat menarik, supaya Bapa di sorga, ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan murid-murid, ya, tapi Tuhan Yesus meminta supaya Bapa di sorga memelihara murid-muridnya, supaya Bapa di sorga memelihara kita semua, supaya kita semua beroleh
suatu kekuatan supaya kita beroleh kemenangan, supaya kita bisa menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pelihara yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Bapa itu siapa? Bapa itulah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bapa yang maha kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah, kekuatan dan Bapa seperti itulah yang berkuasa memeliharakan kita. Yang diminta oleh Tuhan Yesus supaya Bapanya memeliharakan kita. Betapa dahsyatnya karena dia tahu bahwa kita menghadapi kekuatan-kekuatan yang tidak mudah diatasi. Bahkan penipuan, jerat-jerat yang dipasang supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu kembali ke dalam kehidupan lama kita. Bukan hanya itu saja, bukan hanya Tuhan memelihara kita, Bapaknya memelihara kita, tapi Bapaknya juga diminta oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-15 dalam Yohanes 17 ini dikatakan, Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus meminta agar Bapa di surga yang maha kuasa itu melindungi murid-murid. Itu Bapa di surga memeliharakan kita semua. Karena kalau saudara membaca di dalam perikop Yohanes pasal 17 ini, dikatakan di sana Tuhan Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-murid, tetapi untuk mereka semua yang percaya oleh pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, yaitu kita semua. Jadi kita semua didoakan oleh Tuhan Yesus supaya Bapa kita melindungi kita, supaya Bapa kita di surga itu memelihara kepada kita. Terlebih lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba melihat lagi satu bagian lagi di dalam ayat Yohanes 17 ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di sorga supaya murid-murid itu dikuduskan di dalam firman. Demikian Tuhan Yesus berdoa juga untuk kita, supaya kita dikuduskan di dalam firman. Artinya kita dituntun oleh firman, kita dikuasai oleh firman, kita hidup oleh firman. Itu doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengalami semua apa yang dikatakan dan yang dimintakan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan bilang seperti tadi, kuduskan kamu mereka di dalam firman-Mu. Jadi bagaimana kita bisa menikmati akan kehidupan di mana kita dikuduskan di dalam firman. Setelah kita ditebus, ya kita jadi anak-anak Tuhan. Kita dikuduskan oleh kasih karunia Tuhan. Yes, tapi bagaimana kita menghadapi kehidupan ini untuk tetap kudus. Supaya tetap kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Artinya lewat firman, lewat kebenaran firman inilah kita dituntun untuk bisa tetap hidup kudus sebagaimana yang Bapa mau. Ada Alkitab mengatakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Bagaimana ini mungkin bisa terjadi? Dan Tuhan bilang, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Dan kalau Tuhan Yesus bilang, walau firman Tuhan bilang seperti itu, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Saya yakin dan percaya sebagaimana Tuhan bilang bahwa firman Tuhan itu turun dari atas langit seperti embun membasahi bumi yang akan menumbuhkan akan tumbuh-tumbuhan. Bahkan firman Tuhan itu tidak akan kembali kepada dengan sia-sia. Artinya akan mengerjakan sebagaimana yang diinginkan oleh yang berfirman, yaitu Bapa sendiri. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hal ini bisa dialami dan dikatakan oleh Tuhan Yesus dikuduskan oleh
firman-Mu, dalam firman-Mu. Jadi kita harus belajar, harus benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam firman Tuhan? Kita membaca, kita meneliti, kita mencoba melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini juga, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Bagaimana kunci supaya kita bisa hidup kudus di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin berdosa, dunia yang semakin mempesona secara mata, secara daging. Jerat-jerat dosa tersebar di mana-mana, setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Kita bisa terjerat masuk di dalamnya dan kita bisa terbawa arus. Bagaimana kita bisa menang melawan itu semua? Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, karena itu kita kembali kepada firman. Kalau Tuhan bilang, kudus karena mereka dalam firman-Mu. Jadi mari kita kembali kepada firman, dan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita coba membaca lagi. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Mari kita baca. Roma 12 ayat yang ke-1. Ya, dikatakan di sini. Inilah kunci bagaimana kita mengalami akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu dialami oleh kita. Mari kita baca ya. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Perkataan mempersembahkan tubuhmu ini adalah kunci dari ayat ini dan kunci kemenangan dalam seluruh kehidupan kita dalam berjalan seiring seperti yang Tuhan mau. Jadi bagaimana kita hidup kudus, kita dituntun oleh firman Tuhan. Kita belajar oleh firman Tuhan untuk apa? Untuk mempersembahkan tubuh kita. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah rahasia. Ini adalah rahasia. Bagaimana supaya kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Supaya kita hidup dan hidup kita dikuduskan oleh firman. Dan bagaimana kita dikuduskan oleh firman? Biarlah kita mempersembahkan diri kita. Tubuh kita. Supaya dikuduskan di dalam firman. Supaya hidup kita dalam daging ini, yang sementara ini, yang fana ini, dikuduskan di dalam firman. Saudara, kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, mengalahkan daging ini dengan segala hawa nafsunya, ada saudara-saudaraku pasti gagal. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, bagaimana aku atau daging mengalahkan daging? Aku ini adalah aku. Bagaimana aku harus mengalahkan aku? Bagaimana daging harus mengalahkan daging? Tidak mungkin, sebab daging ini oleh karena sudah tergadai di dalam dosa. Tapi Yesus datang untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan, sebagai korban yang hidup dan yang berkuasa untuk menyelamatkan diri kita. Dia mempersembahkan tubuhnya dalam daging itu untuk mati ganti kita. Jadi kita pun sama. Kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk dijadikan persembahan yang kudus, artinya kita, tubuh ini sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Sebab kita sudah memberikan tubuh ini sebagai persembahan. Saudara-saudara, kalau saudara mencoba mengalahkan hawa nafsu saudara, saudara mengalahkan dosa yang mengikat saudara, saudara mencoba mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang saudara kerjakan,
sebelum mengenal Tuhan Yesus dengan kekuatan saudara sendiri. Tabiat-tabiat buruk yang saudara miliki sebelum menjadi oleh Tuhan dengan kekuatan sendiri, tidak mungkin. Hobi-hobi yang bertentangan dengan firman Tuhan, keterikatan dengan firman yang bertentangan dengan firman yang disebut dosa. Ketika sudah diselamatkan karena sudah mencoba untuk melawan semua itu dengan kekuatan saudara sendiri, tidak mungkin. Bagaimana saya bilang tidak mungkin? Rasul Paulus, kita tahu Rasul Paulus bagaimana luar biasa dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia seorang rasul, dipilih oleh Tuhan secara khusus. Tapi ketika dia mencoba untuk melawan semua tabiat-tabiat lama dia gagal. Sampai akhirnya kita tahu dia berteriak. Bagaimana? Mari kita baca di Roma 7 ayat yang ke-24. Roma 7 ayat yang ke-24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus mencoba melawan segala tabiat-tabiat lama yang ada dalam dirinya dengan kekuatan sendiri. Dia tidak mampu. Ini pelajaran bagi kita. Nah, oleh karena itu dia menuliskan dalam suratnya ke Roma supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Satu-satunya supaya kita bisa menang atas segala tabiat-tabiat lama kita, kedagingan kita, hanya dengan mempersembahkan diri kita. Tubuh kita menjadi persembahan yang kudus. Sehingga tubuh kita ini tidak lagi berkuasa atas kita. Saudaraku, ada banyak usaha. Paulus sudah berusaha. Barangkali ada banyak orang-orang percaya belum mengetahui kunci kemenangan untuk hidup kudus seperti yang Bapa mau. Seperti yang Tuhan Yesus mau. Mereka mencoba. Ketika mereka sudah menjadi orang percaya, mereka mencoba untuk menghindari akan misalnya pergaulan-pergaulan yang lama. Bagus, baik. Mereka mencoba mencari kesibukan-kesibukan. Dengan segala macam kesibukan yang positif. Baik, bagus. Untuk menghindari akan apa-apa yang lama yang Tuhan tidak suka dalam hidupnya. Mungkin ada banyak orang juga makin banyak. Saya makin aktif di gereja. Supaya aku tidak lagi terikat dengan yang lama. Bagus, bagus. Baik sekali. Tetapi ada banyak yang gagal. Saudara akan mengalami kegagalan total kalau sebelum saudara harus, bukan itu yang jadi permulaan. Yang jadi permulaan, jadi awal daripada hidup saudara. Kemudian banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, banyak melayani. Harus betul-betul diawali dengan satu peristiwa yang penting dalam hidup kita. Adalah bagaimana kita mempersembahkan diri kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Sehingga tubuh kita ini tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak dikuasai oleh daging lagi, kita tidak dikuasai oleh hawa nafsunya lagi. Mempersembahkan diri seperti Roma pasal 12 ayat 1 yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini kepada jemaat Romawi. Supaya jemaat Romawi menang atas pergumulan-pergumulan dosa, atas jerat-jerat iblis yang berterbaran, yang begitu banyak dalam kehidupan orang-orang Romawi. Yang sebelum mereka mengenal Kristus, mereka terikat dengan itu semua. Bagaimana mereka bisa lepas dengan semua itu? Dengan mempersembahkan tubuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 12, Roma 12 ayat 1 itu tersirat arti yang sesungguhnya. Bagaimana mempersembahkan diri dengan seperti apa? Saya coba mencari, menggali. Mempersembahkan diri di dalam ayat ini artinya apa? Mempersembahkan dirinya itu seperti seutuhnya, seluruhnya, sepenuhnya.
Jadi tidak kagok-kagok, semua diserahkan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang diserahkan kepada Tuhan? Tubuh. Tubuh itu apa? Ya keinginan-keinginan tubuh, kehendak tubuh, kesukaan-kesukaan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan, hawa nafsu daging. Dulu kita pengen jadi orang kaya dengan segala cara. Karena hawa nafsu daging kita dikuasai. Bagaimanapun saya harus jadi orang kaya. Dengan segala macam cara, tipu menipu, apa bagaimana, dagang dengan licik dan segala macam. Pokoknya segala cara. Itu karena masih dikuasai oleh tubuh. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan ini kepada Tuhan secara utuh, sepenuhnya, seluruhnya kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka cara-cara itu tidak lagi kita seutuhnya bergantung kepada Tuhan, karena kita sudah tidak ada, tubuh ini sudah tidak berkuasa lagi atas seluruh hidup kita. Tapi sebaliknya, ketika kita mempersembahkan diri kita secara utuh kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita disalibkan bersama dengan Kristus. Tubuh kita persembahkan menjadi korban yang hidup. Sebagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk memberikan penebusan dosa bagi kita. Demikian kita juga mempersembahkan tubuh kita, kehendak kita, keinginan kita, hobi kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan, semua kehendak daging berseteruan dengan Tuhan. Semua kehendak daging adalah perseteruan dengan Bapa. Semua kehendak daging adalah menuju kebinasaan. Dan kita bawa ke salib Kristus untuk disalibkan. Tidak ada lagi diri kita, daging ini berkuasa atas tubuh kita. Berkuasa atas seluruh hidup kita. Tetapi, saudara-saudaraku, firman Tuhan, lagi-lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus bersama-sama dengan Kristus, disalibkan bersama-sama dengan Kristus, akan hasilnya terjadi luar biasa. Kita tidak dikuasai oleh daging lagi. Tetapi ayat firman Tuhan dalam Roma 8 kita baca. Ayat 11 sampai 13. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam diri kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mempersembahkan diri kita sebagai tubuh kita sebagai korban yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, artinya kita mematikan kehendak tubuh kita itu, tidak lagi berkuasa atas tubuh kita, maka roh Tuhan yang membangkitkan, roh Dia yang membangkitkan Yesus, Bapa itu akan membangkitkan rohnya di dalam diri kita. Membangkitkan rohnya di dalam diri kita, sehingga dengan kita menjadi hidup baru di dalam kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu rohnya Dia sendiri. Makanya ada ayat firman Tuhan, hendaklah kamu hidup dalam roh. Hendaklah kamu hidup dipimpin oleh roh. Jadi bisa mengerti ya, hidup orang percaya sebagai orang-orang Kristen itu sangat luar biasa, sangat indah, sangat ajaib. Apalagi yang kita cari. Jadi ketika kita mempersembahkan diri dengan seutuhnya dan sepenuhnya di atas kayu salib, sehingga tubuh kita, daging ini tidak berkuasa lagi atas kita, maka roh akan ambil alih. Roh Kudus, roh Tuhan yang membangkitkan Yesus Kristus itu akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Hidup untuk Tuhan. Sebab ketika kita menghadapi godaan, kita menghadapi cobaan, kita menghadapi jerat-jerat iblis yang begitu marak, apalagi zaman sekarang. Luar biasa. Kita susah
kalau kita tidak bergantung kepada Roh Kudus. Tapi Alkitab sekali lagi berkata, ketika engkau benar-benar sepenuhnya menyerahkan hidupmu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, tubuhmu engkau persembahkan, dirimu engkau persembahkan kepada Tuhan, maka Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus itu akan menghidupkan tubuhmu. Dan bukan dengan kekuatanku aku akan mengalahkan segala godaan dan cobaan itu, yang begitu menggiurkan mata. Tetapi dengan apa? Coba kita baca di dalam ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu hidup, jika oleh roh, jika kamu hidup oleh roh, maksudnya kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, ketika roh itu mengambil alih seluruh hidup kita, ketika saat kita mempersembahkan tubuh kita disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, roh Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita, maka roh Tuhan itu akan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga sekalipun kita masih hidup dalam daging, kita mampu mematikan kehendak-kehendak daging yang adalah perseteruan dengan Tuhan. Bapa sungguh luar biasa. Bapa kita sungguh mengasihi kita. Bukan hanya menebus kita dari dosa, tetapi Dia memberikan janji-janjinya kepada kita. Bahkan bukan hanya janji-janjinya, tapi Dia memberikan dirinya juga di dalam hidup di dalam kita. Untuk apa? Supaya hidup kita menikmati kemenangan atas daging kita sendiri. Jadi bukan dengan kita mengalahkan daging kita, tapi roh Tuhan yang dalam diri kita akan mengalahkan daging kita. Sehingga hidup kita bukannya kita lagi, kata Paulus, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Betapa dahsyatnya, saudaraku. Inilah kunci untuk menikmati kemenangan hidup di dalam Tuhan Yesus. Tidak perlu dengan kekuatan saudara. Serahkan, persembahkan tubuhmu. Tuhan, aku tidak bisa, tapi aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus sebagaimana firman-Mu. Biarlah roh Tuhan mengambil alih seluruh hidupku, sehingga tabiat-tabiat lamamu, hobi-hobi lamamu, kehendak-kehendak daging yang menguasai hidupmu, keterikatan atas dosa, tidak mungkin diatasi oleh saudara sendiri. Tapi biarkan Roh Kudus akan ambil alih. Dan saudara akan mengalami keajaiban-keajaiban, kemenangan-kemenangan dalam hidup saudara. Bukan dengan kekuatan saudara, tapi oleh karena Roh Tuhan. Karena itu sekali lagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungkan firman Tuhan ini. Betapa dahsyatnya, ajaibnya, indahnya kasih Tuhan Bapa kita terhadap kita. Bukan hanya ditebus, diberi janji-janji, tapi janji-janji ditepati untuk kita mendapatkan kemenangan. Oh dahsyat, bersyukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan saya percaya Roh Kudus akan mengajar saudara lebih dalam, mengerti akan firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Selamat menikmati kemenangan. Persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka roh Tuhan akan mengambil alih hidupmu, dan engkau akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah kiranya seluruh firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini akan terus hidup dalam hidup kami. Dan bahkan Roh Kudus akan berbicara lebih jauh. Bahkan Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami melakukan seperti apa yang Bapa mau. Bapa, tolonglah kami. Kami tahu kami menghadapi banyak tantangan. Tantangan dan jerat-jerat dosa, godaan-godaan yang begitu menggoda kami, mempesona kami. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus tolong kami. Kami ingin hidup memuliakan dan menyenangkan hati-Mu.
Bapa, hamba berdoa supaya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, mereka mengalami revolusi rohani. Mereka mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Sehingga mereka hidup berbeda dengan kebanyakan orang. Dan mereka boleh menikmati sukacita, kemenangan, damai sejahtera, bahkan berkat pemeliharaan Tuhan melimpah pada mereka. Bukan hanya segi-segi rohani, dan bahkan berkat-berkat yang mereka perlukan secara tubuh. Engkau limpahkan dengan caramu, dengan jalanmu, bukan dengan cara yang lama. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan, bahkan siapapun yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Roh Kudus akan bekerja dan memberi penjelasan lebih jauh. Bahkan Bapa, kepada mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi pada saat-saat ini di tengah pandemi COVID yang masih merajalela. Hamba berdoa Tuhan peliharakan mereka sesuai dengan janji setia-Mu. Tuhan juga memberkati mereka dengan damai sejahtera sekalipun segala berita-berita menakutkan. Tapi damai sejahtera Tuhan akan memenuhi setiap anak-anak Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat atas segala-galanya. Juga termasuk atas problema, atas persoalan, akan segala berita-berita yang menakutkan itu. Tuhan berdaulat atasnya. Berikan keteguhan iman kami Tuhan, supaya kami menikmati damai sejahtera-Mu. Kalau mereka mengalami problema keluarga Tuhan, jangan biarkan mereka terus diaduk-aduk atau mereka dikacaukan suasana rumah tangga mereka oleh semua persoalan yang ada. Tuhan, hamba berdoa beri mereka kemenangan Bapa, supaya mereka menikmati kembali dalam keluarga mereka damai sejahtera dan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian mereka yang masih bersekolah menempuh pendidikan, Tuhan juga akan memberikan mereka hikmat, perlindungan yang sempurna. Dan juga mereka yang bekerja, Tuhan beri mereka juga tuntunan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan mereka. Membuka warung, membuka toko, bahkan usaha-usaha yang lain, Tuhan juga berkati mereka. Di tengah-tengah segala sesuatu yang sulit, kami percaya Engkau bisa membukakan pintu-pintu yang tertutup, yang terbuka. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh pemerintah, pemerintahan kota Cimahi, kota Bandung, Jawa Barat, dan bahkan Indonesia. Tuhan akan memberikan kepada pemerintah kami hikmat, akal budi, tuntunan, bahkan takut akan Tuhan. Sehingga mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan negara ini boleh menjadi negara yang maju dan akan damai sejahtera akan melingkupi seluruh masyarakatnya. Kami berdoa untuk segala rencana-rencana jahat oleh kekuatan-kekuatan jahat yang ingin mengacaukan bangsa dan negara kami. Kami tangking, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan Tuhan benar-benar dinyatakan atas bangsa kami. Dan banyak jiwa-jiwa boleh bertobat dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan-persembahan mereka. Persembahan apapun yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan. Tuhan juga akan memberikan kepada mereka janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan dengan kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa sekali lagi Tuhan, jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin kacau ini, supaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biar kiranya sekali lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami tahu penyertaan Tuhan akan menyertai kami semua sepanjang minggu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdiri dan menikmati berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menjadi bagian kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan.
Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, sungguh puji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. Let sing my soul, my Savior God. May we sing how great You are, how great, how great. Let sing my soul, my Savior God. Yes, God. Let sing my soul, my Savior God. See how great You are, how great, how great. My Savior God, how great You are, how great Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa.